Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, seluruh Bapak Ibu, tim dosen dan jajaran, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen data. Saat ini kami akan presentasikan hasil daripada proyek kami yang membahas tentang PT LH Mitra Teknologi. Pertama-tama, anggota kelompok kami yang pertama adalah NIM 053 Naura, NIM 055 Alivia, NIM 059 Diki, NIM 065 Christine, dan NIM 067 Pixel. Langsung saja masuk. Berikut merupakan table of content yang nantinya kita bahas. Yang pertama ada deskripsi perusahaan, data governance, serta data arsitektur dan data model. Terkait dengan deskripsi perusahaan, jadi PT Alhamitra Teknologi merupakan perusahaan teknologi informasi yang berfokus pada sentralisasi proses fidusia, khususnya bagi perusahaan finance. LWM Mitra Teknologi berbasis di Kabupaten Kudus dan menyediakan layanan pengolahan data serta pemrosesan akta fidusia yang membuat bekerja sama dengan perusahaan leasing serta notaris untuk memastikan proses fidusia berjalan lancar dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terkait dengan proses bisnis, terdapat 4 aktor penting. Yang pertama ada leasing, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada MT, dan juga notaris. Gambaran besarnya adalah yang nantinya dijelaskan di activity diagram. Terkait dengan alur bisnisnya, dimulai dari tahap nol, di mana EMT melakukan pitching kepada calon klien, yang nantinya setelah mendapatkan klien, maka masuk ke tahapan yang pertama, yakni encrypted data dikirimkan oleh klien. Kenapa dilakukan? Supaya menjamin keamanan data dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, dijelaskan di activity diagram, di mana di start dari leasing mengirimkan data encrypted hariannya, lalu dilakukan import data pada server yang kemudian dilakukan secara manual untuk import data dari server ke lokal di pihak EMT itu sendiri, dilakukan dekripsi oleh sistem hingga pada akhirnya dikelola pengelolaan data yang membuat data dapat dibagikan ke notaris untuk dilakukan pemrosesan data ke notaris dan dijadikan akta fidusia serta sertifikat fidusianya. Lalu lanjut. Kemudian untuk data governance, punten next. Untuk data governance, jenis operating model yang digunakan pada perusahaan ini adalah model centralized. Alasannya, karena data yang akan dikelola masih sedikit dan skop bisnis memang masih kecil, sehingga belum diperlukan tata kelola yang kompleks. Dengan menggunakan model yang centralized, kontrol dan konsistensi yang lebih baik dapat dicapai karena seluruh kebijakan dan prosedur terkait data dikelola dari satu titik pusat, mengurangi risiko inkonsistensi. Selain itu, model ini lebih efisien juga dalam pengelolaan sumber daya karena menghindari duplikasi fungsi tata kelola data di berbagai unit yang sangat penting bagi startup dengan sumber daya terbatas. Untuk data stewards-nya sendiri, eh, untuk Chief Data Stewards, Eksekutif, Enterprise, Business Data, Data Owner, dan Coordinating Data Stewards berada di bawah pengawasan General Manager. Sedangkan untuk Technical Data Stewards, yaitu berupa ahli IT yang bekerja di area keilmuan tertentu, itu dipegang oleh IT Developer dan IT Operation. Next. Lalu untuk Data Management Organization, jenis operating model yang digunakan juga centralized. Alasannya karena data yang akan kelola juga masih sedikit dan skop bisnis memang masih kecil. Dari segi efisiensi, centralized model juga mendukung integrasi yang lebih kuat antar tim atau sistem, sehingga mempermudah sinkronisasi data serta meningkatkan akurasi dan kualitas data. Untuk roles-nya sendiri, itu ada database administrator, yaitu pengelola infrastruktur database. Role ini berada di bagian IT developer. Sedangkan untuk business intelligence analyst yang melakukan analisis terhadap aliran data perusahaan, role ini berada di bagian marketing. Untuk interaksi data governance dan data management sendiri, itu ada beberapa skema interaksi. Yang pertama ada
dalam rangka penyusunan tata kelola atau kebijakan. Jadi data governance menyusun kebijakan dan tata kelola dari data ke manajemen dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan dengan masukan teknis dari data manajemen. Yang kedua, pelatihan penerapan tata kelola atau kebijakan, data governance, mengkomunikasikan penerapan kebijakan kepada data manajemen. Lalu untuk monitoring, data governance, menerapkan matriks untuk mengukur kualitas data. Lalu yang keempat ada controlling atau audit, yaitu data governance memberikan arahan dan mengendalikan dari sisi audit, sedangkan data manajemen menjalankan dan melaporkan hasilnya. Dan yang terakhir, penambahan atau perbaikan tata kelola atau kebijakan. Eh, Data governance meninjau dan mengevaluasi keusulan perubahan kebijakan. Lalu data manajemen mengidentifikasi kebutuhan perubahan kebijakan berdasarkan hasil audit dan feedback pengguna. Selanjutnya ada data architecture dan model. Nah, di sini ada kolom data menurut segmen framework, di mana pertama itu ada planner atau scope, yang fungsinya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan data bisnis, contohnya kayak nama leasing, identitas klien, jenis dan nilai angsuran, ataupun jenis dan nilai jaminan. Nah, deliverablesnya apa dari si planner ini, yaitu Entity Data Model atau EDM. Terus yang kedua ada owner atau business concepts, di mana kolom ini itu mendefinisikan data yang perlu disimpan sesuai kebutuhan bisnis. Terus ada designer atau sistem model, yaitu membuat model data dalam bentuk ERD atau DFD. Kemudian ada builder atau teknologi model, yaitu untuk mengimplementasi basis data berdasarkan model ER diagramnya. Dan yang terakhir ada detailed representation, yaitu untuk mengakses dan menggunakan data untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dan next. Oke, di sini ada enterprise data model atau EDM, yaitu gambaran lengkap tentang hubungan antar entitas yang terlibat dalam sistem ini. Bisa dilihat pertama ada entitas penerima fidusia yang merupakan pihak yang menerima aset jaminan dari pemberi fidusia sebagai bagian dari perjanjian pembiayaannya. Nah, penerima fidusia ini biasanya itu adalah lembaga pembiayaan atau leasing yang memberikan dana atau pembiayaan kepada pemberi fidusia. Nah, hubungan antara penerima dan pemberi fidusia ini tuh ditunjukkan dengan relasi menjaminkan di mana penerima fidusia menerima aset jaminan yang dimiliki oleh penerima fidusia. Terus selain itu juga penerima fidusia ini juga memiliki hubungan melakukan perjanjian pembiayaan dengan pemberi fidusia yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak terikat itu dalam suatu perjanjian dalam bahwa kedua belah pihak itu terikat dalam suatu perjanjian pembiayaan resmi yang akan didokumentasikan lebih lanjut. Terus ada entitas pemberi fidusia yang merupakan pemilik sah dari aset atau barang yang dijaminkan dalam perjanjian fidusia. Di sini hubungan antara pemberi fidusia dan objek jaminannya itu adalah hubungan memiliki, di mana pemberi fidusia memiliki hak kepemilikan atas objek jaminan yang akan dijaminkan. Nah, objek jaminan ini kemudian akan dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan sebagai bagian dari aset yang dijaminkan untuk memastikan kepastian hukum dari pembiayaan yang diberikan. Nah, objek jaminan itu bisa berupa kendaraan, alat berat, ataupun barang bergerak lainnya yang memiliki nilai dan dapat dijadikan jaminan atas pembiayaan. Kemudian bisa dilihat juga objek jaminan ini terhubung dengan perjanjian pembiayaan melalui relasi dicantumkan yang menunjukkan bahwa setiap aset jaminan yang dijaminkan akan tercatat secara resmi dalam perjanjian yang mengikat antara si penerima dan pemberi fidusia. Terus di entitas perjanjian pembiayaan ini tuh berperan sebagai dokumen utama yang mencantumkan detail dari kesepakatan antara penerima fidusia dan pemberi fidusia, termasuk jenis dan nilai aset yang dijaminkan, terus tenor pembiayaan, besaran angsuran, dan lain-lainnya. Nah, perjanjian pembiayaan ini kemudian akan dibuat secara legal oleh notaris, di mana notaris ini merupakan entitas yang memiliki otoritas untuk membuat dokumen legal dalam bentuk akta. Nah, akta tersebut akan mencakup semua informasi terkait perjanjian pembiayaan, termasuk detail dari penerima fidusia, pemberi fidusia, dan objek jaminan yang dijaminkan. Di diagram ini juga ditunjukin hubungan antara notaris dan akta itu ditunjukkan dengan relasi membuat yang menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian fidusia ini. Kemudian setelah akta itu dibuat, proses selanjutnya adalah validasi akta tersebut
yang ditunjukkan oleh entitas saksi, di mana saksi ini akan menyaksikan pembuatan akta oleh notaris untuk memberikan validasi tambahan terhadap keabsahan dari dokumen yang dibuat. Nah, relasi antara akta dan saksi ini ditunjukkan dengan relasi disaksikan oleh untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta itu dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian setelah pembuatan akta selesai, akta tersebut nantinya akan dicantumkan ke dalam dokumen perjanjian pembiayaan dan relasi ini ditunjukkan oleh hubungan dicantumkan. Kemudian untuk langkah terakhir dari proses ini tuh nantinya akan ada penerbitan sertifikat fidusia, di mana sertifikat ini adalah bukti sah bahwa aset yang dijaminkan telah didaftarkan secara resmi sebagai jaminan fidusia. Nah, sertifikat ini akan diterbitkan berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan disahkan oleh notaris. Hubungan antara perjanjian pembiayaan dan sertifikat ini ditunjukkan dengan relasi digunakan yang menunjukkan bahwa sertifikat itu diterbitkan berdasarkan isi dari perjanjian yang telah dibuat. Sertifikat ini kemudian dapat digunakan sebagai bukti sah apabila terjadi perselisihan atau klaim atas jaminan diberikan. Terus dengan adanya sertifikat ini, semua pihak yang terlibat memiliki dokumen resmi yang memastikan bahwa proses fidusia ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Oke, mungkin sekian untuk IDM. Oke, berikutnya ini ada data flow diagram. Ini adalah salah satu deliverables dari desainer. Jadi data flow diagram ini diturunkan dari proses bisnis. Pertama-tama datanya itu diterima dari leasing dalam bentuk data yang terenkripsi dan kemudian diperiksa oleh proses pemeriksaan data. Kalau misalkan datanya ini benar, dilanjutkan ke proses berikutnya. Tapi kalau misalkan datanya ini salah, leasing ini atau klien akan diminta untuk mengirim ulang datanya. Nah, setelah datanya dibersihkan, kemudian akan disinkronisasi pada proses sinkronisasi dan diupdate ke database leasing. Data dari database leasing ini bisa digunakan untuk beberapa proses. Yang pertama adalah untuk proses pendaftaran AHU fidusia, di mana dari data leasing ini sertifikat fidusia bisa dibuat dan kemudian disimpan dalam database sertifikat fidusia. Kemudian yang kedua, data tersebut itu bisa dibagikan, diproses lagi untuk dibagikan dan diisi lebih lanjut oleh notaris. Jadi datanya dikirim ke notaris dan kemudian notaris akan mengisi dan memverifikasi datanya. Setelah datanya ini sudah diverifikasi oleh notaris, dilanjutkan ke proses pembuatan akta fidusia dan hasilnya adalah akta fidusia yang kemudian disimpan pada database akta fidusia. Baik, selanjutnya adalah data modeling. Untuk proses ini, deliverable-nya adalah sebuah Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD ini merupakan versi lebih lengkap atau lebih detail dari IDM yang tadi sudah dijelaskan. Terdapat beberapa entity dan relationship yang saling terhubung satu sama lain. Yang paling penting di sana adalah pemberi fidusia. Pemberi fidusia di sini adalah pihak yang memiliki hutang terhadap penerima fidusia. Dan apa yang dihutangkan di sini adalah objek jaminan. Nah, ketiganya diagregatkan, kemudian memiliki relasi apa itu perjanjian terhadap perjanjian pembiayaan. Nah, jadi isi perjanjian pembiayaan adalah ketiga entity tadi. Kemudian perjanjian pembiayaan, sebelumnya ke atas dulu. Jadi pemberi fidusia itu apabila penerima manfaat objek jaminan dan yang menghutang itu berbeda, maka pemberi fidusia memiliki seorang debitur. Nah, debitur inilah yang nantinya akan berurusan dengan si penerima fidusia. Kemudian untuk mengajukan sebuah pinjaman, pemberi fidusia membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Biasanya pihak tersebut adalah pasangannya atau suami istri. Nah, di sini juga digambarkan dengan entitas yang berbeda. Kemudian dilanjutkan ke perjanjian pembiayaan tadi. Setelah perjanjian pembiayaan diterbitkan atau dibuat, kemudian digunakan oleh notaris untuk membuat akta fidusia. Nah, pembuatan akta fidusia ini disaksikan oleh dua orang saksi.
Makanya di sini ada relasi menyaksikan, di sini many to many, tapi seharusnya di sana ada keterangan bahwa saksinya itu ada 2 orang. Kemudian ada relationship mengajukan sertifikat dari notaris. Jadi eh, perjanjian pembiayaan tadi digunakan sebagai bahan untuk mengajukan sertifikat fidusia melalui sistem AHU. Sudah demikian yang dapat kami sampaikan, dikembalikan lagi kepada Pixel. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan apa terkait dengan manajemen data, persiapan yang harus disiapkan oleh dengan studi kasus di PT Elementary Teknologi. Jadi mungkin sekian dan ini merupakan sesuatu yang kita pahami berdasarkan apa yang kita lakukan wawancara dengan stakeholder. Mungkin sekian. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.